Pertanyaan selanjutnya untuk Bang Panji, bagaimana cara badanin yang efektif? Soalnya saya badanin nggak mau masuk-masuk. Mungkin Anda bukan badanin materi, tapi badanin setan kesurupan. Gue lagi nunggu pancelannya tuh. Gak masuk-masuk, setan kesurupan. Oke. Gimana cara ngebadanin yang efektif? Jadi gini, secara kita balikin ke definisinya dulu ya. Banyak orang, gue kemarin ketemu Rindra. Rindra nggak tahu ngebadanin. Hah? Ngebadanin tuh apa sih? Sepanjang hidupnya, tapi nggak pernah melakukan itu, tapi nggak tahu istilahnya atau? Mungkin pernah ngelihat anak-anak lakukan itu, nggak tahu itu namanya ngebadanin. Padahal Rindra kan stand up dari tahun 2011. Dia lagi dengerin Bonar stand up, terus Bonar ngomongin ngebadanin. Terus dia nanya sama gue, ngebadanin itu apa sih? Itu loh, kalau ngeliat anak-anak suka komat-komat, oh gitu. Jadi kayaknya dia ngeliat, tapi nggak tahu bahwa itu ngebadanin. Karena dia juga kan stand up ketika dia pengen stand up aja ya. Dan sebenarnya di ruang tunggu Comedy Gym kemarin, anak-anak pada ngebadanin semua. Cuman dia emang gue liat nggak ngebadanin, dia cuman bolak-balik, mundar, mandir. Ya main HP, ya kan? Ya kan lu liat kan? Iya. Nah, untuk yang nggak ngerti, ngebadanin itu ada banyak istilah. Ada namanya shadow practicing, ada namanya shadow boxing. Penari juga sering melakukan itu. Intinya adalah stand up comedian itu sebenarnya kan pelaku kesenian panggung. Materinya itu dibawakan di atas panggung lengkap dengan gerakan-gerakan. Nah, seperti halnya kesenian panggung lainnya, sebelum manggung biasanya gerakannya dilatih. Makanya penari kan suka latihan di segala macamnya. Nah, stand up comedian juga kayak gitu. Biasanya mereka melatih setnya, tapi lengkap dengan gerakan-gerakannya. Kalau lo lihat stand up kemudian mau manggung, terus dia suka mojok, terus dia itu lagi ngebadanin. Artinya sebenarnya dia lagi membawakan ulang materinya, bukan membawakan ulang, lagi membawakan materinya, tapi dengan setengah bahkan seperempat power. Intinya kurang lebih seperti itu. Power gerakannya ataupun power vokalnya. Untuk memastikan dia tahu urutannya seperti apa, habis itu ngomonginnya gimana, memastikan nggak belibet, terus dia pengen gerakannya seperti apa, act out-nya seperti apa. Sama halnya seperti kalau lo ngelihat petinju sebelum naik dia suka gini-gini, nggak ada orang, siapa yang dia tonjok, nggak ada, dia lagi shadow practicing aja, dia lagi latih, habis gini tuh gini, gitu-gitu. Nah itu namanya ngebadanin. Nah pertanyaannya adalah gimana ngebadanin yang efektif? Kalau gua adalah dengan benar-benar membawakan semuanya, nggak ada potong kompas. Jadi semua kata per kata itu gue bawain. Banyak yang benar-benar lengkap. Kayak Babe Cabita itu seluruh setnya dibawakan ulang. Biasanya Babe Cabita kalau stand up udah pasti nggak bisa lu sentuh aja. Dia pasti di pojokan sendirian aja. Gue inget banget. Gue tur sama dia di Bali. Gue nyampe ke kamar, gue tuh ritualnya tidur dulu. Udah pasti tidur siang. Pokoknya abis kalau gue tur tuh setelah makan siang jangan kasih gue kegiatan. Gue mau tidur, bangun, terus nyusun set ulang, terus ngebadanin. Nah, gue tidur, pas gue bangun, Babe nggak ada di kamar. Gue cari Babe kemana ya? Terus gue turun ke lobi, ke kolam renang. Nah, di kolam renang tuh ada ibu dan anak-anaknya lagi berenang. Dan ada Babe di pojokan ngadep pohon. Babe lagi. Terus ibu-ibu sama anaknya ngeliatin Babe. Kenapa tuh? Nah, itu Babe tuh tipikal yang ngebadanin seluruh set. Makin kesini, gue ngebadanin tuh beat-beat yang gue khawatir belibet di atas panggung. Nah, tapi cara ngebadaninnya adalah dengan dibawakan kata per kata lengkap dengan gerakan-gerakannya. Dan gue nggak bisa bilang itu cara paling benar, tapi itu caranya gue. Lu sendiri pakai ngebadanin nggak? Pakai ngebadanin, dan ini ritualnya sebelum ngebadanin saya bang. Oh apa tuh? Stretching. Oh, sama gue juga. Tapi sampai ini capek bang. Sampai capek lari-lari gitu. Oh iya? Soalnya kerasaan kalau di panggung terus grogi itu karena tegang gitu perasaannya. Jadi kayaknya kalau datang dalam keadaan capek itu kan nggak akan tegang gitu logikanya. Tapi bukannya saking capeknya terus ngeblank nggak gitu ya? Nggak pernah ya? Enggak, malah kayaknya kalau capek itu lebih rileks, terus lebih ini aja. Tapi tau nggak ya, gue punya keyakinan yang juga sangat menarik, sangat mirip. Gue suka perhatiin ya, kalau gue main bola, kalau gue tidurnya kurang, mainnya lebih tenang. Nah, kan? Karena asumsi gue, karena
saking badan gue ngantuk, badan gue tuh diri gue tuh nggak overthinking. Kadang-kadang kalau lagi olahraga, kalau overthinking tuh lu jadi salah keputusannya, jadi apa segala macam. Jadi karena badannya capek, otaknya nggak overthinking. Jadi otaknya ya efisien aja gitu. Gue ngerasanya kayak gitu. Karena gue sering banget ketika lagi begadang, misalkan gue harus main bola jam 6, terus gue baru tidur jam setengah 3, gue tuh bisa khawatir, aduh besok pagi ngantuk nih gitu. Tapi terus segitu main bolanya jadi bagus, jadi mungkin mirip seperti Anda, gitu. Tapi Oke. nggak ini. Nggak apa? Nggak pernah dipraktekin di stand up. Nggak pernah, takut gue karena stand up ngomong banget sih. Gue tuh kalau ngantuk tuh mulut belibet banget deh. Oh. Makanya salah satu alasan gue ngebenerin sleep apnea, karena sebelum gue memutuskan untuk benerin sleep apnea, mulut gue tuh bukan cuman belibet, mulut gue tuh kayak isinya istilahnya slurring gitu, gitu, kayak nyeret ngomongnya, kan gue khawatir ya. Jadi tidur kurang tuh bahaya untuk gue. Menurut gue sih bahaya untuk rata-rata stand up comedian sih. Semoga menjawab pertanyaan Anda. Ada tambahan dari lu? Sudah, itu Nggak ada? aja. Oke, jangan lupa kalau pengen beli buku Pecahkan, buku materi Pecahkan, tengkutan kelas online-nya, silakan masuk ke pecahkan.com, belajar stand up comedy dengan kami.